Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rifon Risalah Podcast. Bersama saya Yuda Prasetya Dan aku Gianni Padihaya di acara Surabi, Suara Rakyat Bingung. lagi bingung apa nih Gi? Kira-kira kali ini? Aduh, kalau ngomongin bingung aja setiap kesini teh. Asik. Namanya juga Surabi. Gimana bingung apa? Jadi aku tuh lagi bingung ya, kan akhir-akhir ini nonton berita. Lumayan rame juga tuh. Jadi ada ibu-ibu viral berarti ya berita? Lumayan viral. Terus dia tuh menjual pisang. Tapi karena PPKM, akhirnya dia mencobalah hal lain gitu kan. Misalnya terdesak, karena kalau nggak salah tuh dia punya 3 anak juga. Nah akhirnya dia coba hal lain, jadi kurir. Tapi uniknya di sini dia tuh kurir apa sih? Kurirnya jadi kurir narkoba gitu. Serem juga ya. Jadi atas dasar keterdesakan ekonomi akhirnya dia mau melakukan segala cara gitu ya. Oke. Kebingungan kita kali ini persoalan ekonomi dan narkoba berarti ya. Serem. Wajar sih, jadi wajar karena memang tadi ya dia seorang single parent kalau nggak salah ya. Single parent. Akhirnya dia mau tidak mau jadi kurir narkoba. Nah, bintang tamu kali ini berhubungan dengan PPKM, berhubungan dan UMKM, sekaligus narkoba. Dia seorang pengusaha Ki. Bahan bakunya di narkoba, kalau tidak salah dari ganja. Dan tidak salah juga kalau ganja itu masuk narkotika. Tapi sampai saat ini dia itu aman-aman aja. Aman ya, iyalah kan bukan pengedar. Nah, kita gali ya, bagaimana dia melakukan usaha itu ya. Kok bisa ya gitu. Maksudnya ternyata narkoba itu bisa jadi suatu hal yang positif juga. Produk ya, produk UMKM gitu. Wah, keren banget. Siapa nih, A? Oke, kita panggilin ya. Kita panggil A Adi. Aman nih, belum ditangkap. Gimana, sehat Adi? Alhamdulillah sehat. Gini, Adi, Dian lagi berada dalam kebingungan. Ya terus? Kebingungan yang pertama, ada satu berita seorang ibu akhirnya ditangkap karena jadi kurir narkoba. Tapi nggak tahu narkobanya apa ya. Terus karena keterdesakan ekonomi akhirnya dia mau jadi kurir. Nah sehingga rasanya Adi dihadirkan dalam rangka itu, memberikan pandangan narkoba dan UMKM dan ekonomi. Gimana Di? Ini persoalan narkoba yang secara hari ini Adi kan melakukan usaha yang bahan bakunya di narkoba juga ya. Ganja mungkin ya? Ya. Asik. Serem juga Di. Gimana Di? Apa sih ganja itu gimana Adi bisa kayak gitu? Harus di klarifikasi ya, yang saya jual itu hemp. Hemp itu jadi satu spesies dengan ganja sebetulnya, cuman yang tidak memiliki THC. THC itu yang bikin orang nge-fly. Oh, ngaku. Nge-fly yang bikin ya kan, kalau ganja rekreasi yang kita isep mungkin ya orang lain isep gitu. Isep nge-fly. Kalau ini tuh nggak ada THC-nya. Makanya itu ganja itu disebut hemp itu disebut ganja industri. Nah, penggunanya apa sih ganja industri? Nah, ganja industri itu dipakai untuk pakaian, dibuat pakaian, tas, topi segala macam gitu. Berarti bukan ganjanya, bukan memproduksi ganja jadi bahan baku produksi. Nah, gini. Gimana nih? Ganja pohonnya itu ganja. Kalau misalkan pohonnya itu tidak memiliki kandungan THC yang bikin fly itu disebut hemp. Pohonnya sama. Pohonnya dari pohon ganja. Pohon ganja. Tapi bisa menghasilkan 2 gitu. Keren nih. Jadi pohonnya sama, pohon singkong misalkan. Misalnya nih, pohon singkong, oke. Nah, pohon singkong. Kalau pohon singkong yang menghasilkan THC yang bikin nge-fly itu disebut ganja. Kalau misalnya enggak? Kalau enggak itu disebutnya hemp. Tapi pohonnya sama. Pohonnya sama. Nah, ketika ada satu pohon yang ada THC-nya itu ganja. Ganja rekreasi yang sering kita sebut narkotika ya. Kalau misalkan nggak ada itu hemp. Disebutnya hemp yang tidak ada kandungan THC-nya. Jadi tidak mengandung play gitu ya kalau dikonsumsi. Iya. Dan posisinya juga
bukan daunnya. Kan kalau kita tahu daun ganja dipakai buat ngeplay ya, yang disalahgunakan mungkin ya. Kalau ini tuh lebih ke batang akar. Oh, Batang jadi dan akar. yang diproduksi untuk passion itu batang dan akarnya, bukan ganjanya. Iya. Terus produksinya seperti apa sih? Nah, kalau hemp yang kita buat itu produksinya pertama si hemp itu dikeringkan, si pohon ganja itu dikeringkan, setelah itu dianyam secara tradisional. Ditenun gitu Oh berarti bisa ya? ya Secara ditenun. manual. Ih, keren banget. Saya itu ngambilnya dari Nepal karena kenapa? Mungkin Pegunungan Nepal. pegunungan Nepal, Berarti Himalaya dia impor ya? impor. Kualitasnya luar biasa. Perlu diketahui hemp itu legal sebetulnya, gitu. tapi karena susah diidentifikasi itu hemp atau ganja, maka sulit gitu. Ketika misalkan ada pedagang petani Indonesia menanam ini hemp, belum tentu ini hemp, Bisa jadi ganja. bisa jadi ganja gitu. Makanya untuk langkah aman itu saya impor lah dari pegunungan Himalaya. Ya. Di pegunungan Himalaya itu terdapat banyak sekali dan subur di sana Ganja. ganja. Karena ilegal, karena legal ya. Karena legal, mungkin nggak legal juga sih. Karena mungkin untuk apa sih di sana banyak banget gitu. Bener-bener. Dari hemp bukan ganjanya ya. Ternyata ya, ada dua jenis. Aku juga jadi baru tahu nih, Adi gitu. Ada apa? Ada hemp, ada ganja juga gitu. Nah, terus kira-kira nih gimana ya? Kalau misalnya dari hemp sama dari ganja ini gitu kan, masih pernah nggak sih kepikiran kayak takut orang lain tuh ngiranya ini tuh kan kayak minim edukasi ya kayak aku gini gitu. Iya. Nah, jadi kan orang-orang bakal ngiranya tuh apa ya? Hemp itu sama kayak ganja gitu. Nah, Iya. untuk mengatasi ketidaksinkronan gitu ya. Si ininya tuh gimana sih? Nah, ini salah satu visi misi Green Nabis yang Asik. mengedukasi. Green Nabis apa? Green Hasil Nabis. produk HAM itu. Itu ya. Masih. Green Nabis itu mengedukasi, selalu mengedukasi sampai kini gitu ya, bahwa hemp itu bukan sesuatu momok yang ditakuti, berbeda gitu, bahkan bermanfaat. Dan bedanya hemp itu tidak antibakterial ya, tidak Nggak bisa ini gitu ya? ya Benar-benar nggak anti aja sama. antibakterial Keren banget. dan seratnya itu kuat. Nah, terus hemp itu tidak berbau lagi. Anti bau juga. Anti bau juga. Antibakterial, Itu kenapa anti bisa juga. dibuktikan? Karena konsumen saya yang tahun lalu beli, ketika ketemu lagi, loh ini merek saya ini yang dipakai. Oh iya gitu, katanya. Saya beli dari sini, itu dari saya. Dia tuh ngebanggain ini selama 1 tahun saya pakai ini nggak bau dan nggak kotor mungkin ya ibaratnya, tapi kusam. Jadi kusam sama kotor beda. Kusam gitu, jadi warnanya menurun karena itu natural ya, tanpa ada celupan segala macam, belum ada campuran kimia pewarna segala macam gitu. Nah, dia dengan bangganya, saya bangga pakai ini gitu. Baru ketemu sama Akang, nyebut gitu. Akang yang menjualnya gitu. Di Indonesia masih sangat sedikit sekali ya yang jual hemp. Ini kan bisnis Adi itu sebenarnya bertentangan dengan paradigma banyak orang ya, khususnya masyarakat. Dan tetap mau diterangin hemp atau ganja, orang tahu bahan bakunya di pohon ganja. Iya. Sehingga agak sedikit menantang mungkin ya untuk melakukan bisnis itu. Belum lagi nanti sama kompetitor bisnis kan, itu seperti apa Adi mengatasi persepsi masyarakat tentang pohon ganja ya, bukan ganja. Bahan baku dari pohon ganja itu seperti apa Adi memberikan pandangan itu? Saya selalu memberikan pandangan kepada masyarakat itu ganja itu tidak hanya untuk rekreasi itu dalam artian diisap aja. Ternyata ganja bukan itu main kali. Rekreasi kirain main gitu ya. ganja rekreasi disebutnya ya. Ganja itu ternyata kan yang sedang ditentang saat ini di Indonesia itu ganja medis. Ganja medis itu untuk keperluan medis ya, jelas itu. Terus ditambah lagi ganja industri itu hemp. Yang kayak tadi itu ya. Ya, itu. Lalu memberikan sisi positifnya gitu. Membuat paradigma masyarakat bahwa ganja itu ternyata tidak seseram yang kita pikirkan, apalagi golongan 1 kan.
Berarti kalau kurir hem mah aman ya, Pak Adi? Hem aman. Aman nggak akan Nggak kayak ditangkap yang tadi nih. ya? Enggak. Jadi tadi mah mungkin salah bawa, tadi Iya. cuma bawa hem. Pas ditangkap ternyata dalamnya ganja. Iya. Bisa tuh ntar coba jadi kurir ini aja gitu, yang Iya. lebih aman gitu. Persoalannya jauh gitu dari Nepal. Kamu mau? Oh iya benar, beli aduh, kurir Nepal gempor. sih? Emang kadang juga saya juga selalu mendapatkan beberapa konsumen atau calon konsumen yang ketakutan gitu. Wah ini nanti gimana nih ditangkap BNN nih, ditangkap polisi nggak bang gini kan nih? Enggak. Selama mungkin nggak ditimpu ke orangnya, aman gitu. Hem itu aman. Saya jamin hem itu aman. Berarti bisnis Adi itu legal ya? Legal. Makanya aman Gi. Legal. Bahkan sudah membesar nih bisnisnya. Agak Alhamdulillah. apa namanya? Ganja itu akhirnya tidak semata-mata Menyeramkan. negatif. Menyeramkan. Kalau kita bisa memaksimalkan potensi pohon ganja kan bisa jadi peluang usaha juga. Nah itu saat ini penggunaan hem itu hanya dipakai untuk apa aja sih? Di? Tadi Tadi kan dari produksi ya, industri ya. hem itu produksi. Diproduksi untuk kalau saya tuh lebih fokus di pakaian. Khususnya Fashion. khususnya di tas, karena dari Green Abyss itu terbentuk dari tas. Dari tas awal. Dan Green Abyss itu kalau setting di Shopee mungkin ya, Green Abyss pasti ada rekomendasi serat gitu ya, Green Abyss serat ganja, Green Abyss hem ganja gitu kayak gitu. Mungkin orang lain nyarinya kayak gitu di Shopee tuh, di marketplace tuh. Ya, kalau buat produk lain belum bisa sih kayaknya, karena ini masih baru dan masih Lu eksperimen ya? Iya. masih tahap berkembang gitu. Tapi rencana-rencana dekat insya Allah Green Abyss bakal buat sepatu. Oh iya. Itu kayaknya pertama Sama juga dari serat ganja juga. dari serat Wah, ganja. luar biasa. Pertama mungkin di Indonesia yang bikin dari serat itu sepatu. Nah itu kan berarti pengiriman dari Nepal ya? Iya. Dari Nepal aman berarti untuk dikirim Aman, bea cukai kayak gitu? aman. Aman. Oh, bisa Aman. lewat ya. Karena Ya semua juga karena cukai kan. Iya. Kalau bahan yang impor itu semua karena cukai. Maksudnya tidak ada tahanan dari BNN gitu, nggak ada. nggak sampai ditahan gitu ya. Nggak. Kalau di sana. Aman. Bahaya gitu. Itu dikirimnya tuh berarti bahannya atau sudah jadi apa namanya? Produk gitu. Bukan produk. Apa kain gitu dah? Bahannya itu udah dalam bentuk kain. Kain. Oh, jadi Jadi langsung kain. Adi tinggal ngeproduksi. Tinggal Bukan dari memproduksi. itunya ya. Bukan dari Di pohon gitu. Oh, di pohonnya gitu, tetek udah di satu-satu gitu kan, lumayan. Serem. Klik gitu. Serem juga bener. Bising salah gitu kan, efeknya yang ada THC-nya gitu. Ntar nge-play. Iya, nanti ditangkap juga. Gak mungkin datang ke sini ke acara luar biasa ini. Nepal ya, Nepal luar biasa. Ternyata Bukan dari Aceh bukan? Bukan. Aceh termasuk juga produksi ada hem. Tapi secara sejarah ganja di Aceh itu memiliki sejarah yang panjang gitu. Hem itu dibuat atau ganja itu dibuat untuk banyak kayak apa pertukaran perdagangan gitu ya, atau penghasil hama karena baunya itu kan. Dan Enak baunya. mungkin baunya hama nggak suka, kalau orang manusia mungkin suka. Gitu. Dan ada juga di Pulau Jawa itu, saya lupa ya di mana, saya baca sejarah, si ganja itu dibuat untuk media berdoa. oh gitu. Ya, zaman dulu gitu. Saya baca Ritual berarti untuk di Nah, ritual. untuk ritual. Nah. Ya betul. Seru juga ya. Ya itu mungkin sejarah sedikit mungkin ya sedikit sejarah dari Ganja. ganja di Bukan dari hem. Iya. Berarti ada sejarah juga dong tentang hem. banyak sekali gitu. Gimana nih? Khususnya di Timur Tengah itu hem itu ya produk hem itu diperkenalkan boomingnya itu oleh tahu sepatu All-Star. Nah, Oh. Converse itu. Nah, Iya, itu tuh benar. membuat produk dari hem dan Awalnya tuh booming. dari situ. Nggak awalnya dari situ, memang dari dulu juga udah buat. Mungkin beberapa, salah satunya kenapa hem itu terpercaya kokoh dan seratnya itu antibakterial, sampai brand besar pun juga membuat dari hem bahan itu. itu. Bisa jadi kesulitan untuk bahan baku itu sudah di ini ya, dikapitalisasi oleh perusahaan-perusahaan. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi
Ya dari saya pribadi kalau misalkan si pembebasan mungkin ya atau peraturannya diperbarui untuk menanam atau riset tentang hemp ya, mungkin kita nggak usah impor bahan hemp ya, kita memanfaatkan petani di Indonesia. Atau bisa gitu. jadi informasi tentang hemp itu di keep juga ya Pak Adi. Ya kan artinya orang ditakut-takuti dengan pohon ganja itu, padahal di balik iya. itu banyak peluang besar untuk kemajuan ekonomi. Kurangnya edukasi sebenarnya itunya peluangnya besar loh. Masih bahan hemp itu kan masih sedikit gitu, jarang banget yang jualan di Indonesia ini, jarang banget gitu. Padahal dicari banget, tapi karena barangnya susah. Susah ya dibikin langka ya. Jadi Dibikin langka. Sebenarnya enak banget kan buat green habis itu nggak ada saingan sebenarnya gitu kan, tapi nggak gitu. Karena visi misi itu untuk mempermudah masyarakat, visi misi green habis itu mempermudah masyarakat mendapatkan barang hemp. Dengan kualitas terbaik berarti ya. Ruang kualitas terbaik pastinya. Nah, Adi nih, kan dari tadi kita sebenarnya ngomongin bisnis Adi juga ya, Green Abis gitu. Misalnya di sini buat warga Green di habis Salah bukan tuh- green abis. Iya gitu. Nah, jadi di sini mungkin warga di Salah belum tahu nih Green Abis tuh apa sih gitu. Maksudnya latar belakang apa yang ngebuat Adi tuh mendirikan Green Abis ini gitu. Nah, jadi awal mulanya itu nggak tahu, awal mulanya itu nggak tahu apa itu hemp. Jadi pertama itu Aku awalnya ngira hemp itu daging. oh Hak asasi manusia. Bisa. jadi awal mulanya itu teman yang mendaki gunung ke pegunungan Himalaya. Terus saya selalu bilang ya ke teman-teman saya kalau yang naik gunung kemana lu minta oleh-oleh. Nah, Dia bilang di sini ada oleh-oleh yang unik katanya tuh, waste bag dari serat ganja. Wah, Woi. keren nih. tas. Waste bag, Yang tas pinggang. Nah, Yang kayak mangkot ya? Ya, bikin kartu kredit. Iya, bukan kredit. Nah, waste bag dari serat ganja, wah keren nih. Ya udah cobalah kita bawa aja ke sini. Pertama tuh 100 piece kita bawa tuh. kirim di Nepal 100 piece. Kita bawa hand carry. Nah, Jadi dibawa pakai tangan gitu, nggak dikirim ke sini. Kita bawa sama sekalian pulang gitu. nah. Sampai ke sini cuman dalam waktu sebulan itu ludes abis. Wah, ini bisnis yang Menjanjikan. Laris banget. cobalah kita order ke orang Nepal yang sana karena minta kontak kan. Order emang lama ya karena gini prosesnya, kita pesan, mereka membuat, baru kirim, lama lah. PO berarti ya? Ya bisa bilang PO. Juga ya ternyata di Nepal. Karena Ternyata memang langsung ada di manual stok kan, gitu. karena memang manual gitu. Nggak ke produksi pabrikan kan? Terus kita juga kan butuhnya banyak, waktu itu 100 piece lagi kan order. Nah yang waktu itu dalam waktu 2 minggu habis lagi. Nah, saya mikir, wah ini hemp ini mendatangkan rezeki nih gitu. Akhirnya saya cobalah buat brand sendiri gitu dengan bahan baku dari sana, tapi jahit di sini gitu dan diproduksi di sini gitu. Karena saya itu ingin membuat suatu brand yang berkembang gitu. Akhirnya buat segala macam. Ya jadilah si Green Abis gitu. Jadi awalnya itu berarti ngirim bentuk produk ya, bentuk produk. Diinovasi untuk dibawa ke sini, akhirnya permintaan tinggi kan? Iya, tinggi, sangat tinggi. Sehingga sekarang berarti ngorder bahan baku ya? Hanya bahan baku. Tapi beberapa juga ada yang pingin dong yang asli sananya, mungkin disangka. Oh iya, kalau misalkan kalian lihat sekilas tuh hemp dan karung goni itu beda tipis. Nggak beda jauh. Nggak beda jauh, tapi kalau secara Kalau detail, karung goni mah suka dipakai bang barongan. Bang Barongan. Kebul. Bang Barongan kebul. Nah, tapi bedanya Bang Barongan sama si hemp ini, kalau Bang Barongan itu bentuknya serabut dan mudah rapuh. Kerasa banget ya. Nah, kalau hemp itu keras, benar-benar serat. Itu gimana sih serat gitu? Gitu. Keren banget. Tapi bisa jadi bang barongan dengan berbahan baku hemp itu bisa lebih keren. Bisa, kalau keren lagi. kirim lagi ke Nepal. Bener-bener. Kirim ke Nepal. Oh, yang jadi tuh ini apa? Nah, kendala untuk saat ini Wadi untuk bahan baku, kemudian kan otomatis ketika bahan baku ini minim, produksi juga jadi minim, permintaan itu pasar tinggi, itu bagaimana mengantisipasi hal-hal itu? Nah, itu yang sulit sekarang itu karena barangnya yang susah didapatkan ya. Jadi ya mungkin berlarian lah si
konsumen itu. Tapi kalau misalkan si petani kita diedukasi dan dibimbing untuk membuat bahan baku dari hemp itu banyak loh, bukan cuma bukan jadi produk pakaian aja. Oh, bisa apa aja tuh? Ada hemp oil. Oh, bisa dijadiin minyak apa tuh? Hemp oil itu buat kebugaran tubuh. Nanti bisa di-search aja ya. Hemp oil. Jadi itu bisa menyehatkan gitu. Bukan cocok ya buat kondisi pandemi. Bener kan? Betul. Peluang nih. Hemp oil. Kemudian apa lagi, Terus Pak? apa lagi? Pepper hemp. Pepper. Tisu. Bako. Papir. Nah, pepper hemp. Itu nggak mengandung lagi flavor nih? Enggak. Nah, karena gini, dibanding terus pengganti bahan baku kertas. Kan kita terlalu banyak kalau lihat ya, penebangan hutan tuh banyak sekali. Gimana sih kalau misalkan kita ganti aja sama hemp yang pertumbuhannya lebih cepat dan produksinya lebih cepat, lebih enak kan? Ya, Harusnya mungkin pemerintah dihitungkan. Betul. Persoalannya ketika itu dipercepat pertumbuhan hemp akan berbarengan dengan yang masih ganja. Bener juga ya. Kan nggak bisa. Samar ya. Nah, benar. Kan nggak bisa kita nanam hempnya aja, ganjanya nggak ditanamkan sepaket. Pasti jadi ada dua-duanya ya. Jadi bumerang juga berarti. Ya itu makin ya itulah kita tuh jadi dibingungkan dengan aturan kita sendiri gitu. Ongkos cenah katanya boleh tapi nggak boleh gitu. Jadi gimana? Suruhnya meningkatkan UMKM, ekonomi mandiri, tapi bahan baku sulit. Ya. Terus tantangan tadi ya bahan baku, kemudian pasar mah karena nggak ada tantangan kayaknya, dia nggak ada kompetitor. Kelihatannya ya, kalau misalnya Atau memang di Indonesia perintisan juga. Tapi bukan gitu. Ada tantangan tersendiri untuk Green Abyss, melebarkan sayap. Untuk saat ini Green Abyss ke tempat kebugaran tadi. bukan. Green Abyss itu untuk saat ini pasarnya itu kebanyakan yang tahu tentang ganja aja. Anak-anak reggae berarti. Anak reggae, Vespa segala macam gitu ya. Pengguna juga nggak? Mungkin nggak tahu. Pengguna motor Vespa iya. Oh, iya. Nah, pengguna motor Vespa. Tapi sekarang itu Green Abyss ingin melebarkan ke berbagai lini. Misalkan yang fashion yang suka fashion indie, musik. Oh berarti transisinya ke area-area komunitas musik. iya. Ada juga teman saya yang memang sebelumnya memang ada jualan hemp juga. Dia kolaborasi dengan band Cadas ya. Dia memang jadi pertukaran Cadas cuma Cadas maksudnya. Bukan band aliran keras. Underground. Oke. Akhirnya mereka tahu, oh ternyata ini tuh produk dari hemp gitu. Baru tahu. Saya ingin kayak gitu. Jadi ketika kolaborasi ini pasarnya kolaborasi dengan brand konsumen brand nggak tahu ketika pakai bahan kita tuh dari hemp. Iya benar. Dengan beriringannya waktu mereka pasti tahu, oh ini hemp. Gitu. Kita kalau tes juga bagus gitu. Ya, berarti hemp itu harus diedukasi ya. Disosialisasikan. Kan aku sendiri pun baru tahu sekarang gitu ya. Itu luar biasa. Nah, jadi yang jadi pertanyaannya tuh kalau misalnya dari Green Abyss sendiri cara mengedukasinya tentang ke masyarakat tuh gimana sih gitu. Kalau ini tuh hemp loh, ini tuh bukan ganja atau gimana, sampai mereka tuh ya selain yang aliran-aliran tadi misalnya yang reggae, terus yang indie underground gitu ya, underground. Nah, itu gimana sih biar mereka tuh kayak misalnya kayak aku nih, kan mungkin kalau ngelihat ini tuh sekilas jadi tertarik gitu. Gitu. Gimana tuh dari Green Abyss sendiri? Nah, itu keunggulannya pertama kan tadi saya bilang hemp itu antibakterial, seratnya kuat. Terus tidak berbau ya. Terus hemp itu ramah lingkungan gitu. Terus dan lagi hemp itu 0 THC, enggak 0 sepenuhnya sih, 0,3 sebetulnya. Dia ada instrumen ganja sendiri. Tapi enggak jauh banget karena kalau ganja itu THC-nya itu 40% lebih, 30% lebih. 0,3 ke 40. Jauh banget kan gitu. Kalau ngisap juga ngisap hemp apa gitu, cuman asap doang. Gitu. Hemp. Nah, jadi tadi bahan baku agak sulit ya. Bahan baku sulit. Terus tadi kan ini akan transisi ke komunitas-komunitas lain. Soalnya kan kalau ganja itu identiknya dengan orang-orang reggae yang rambutnya gimbal kayak gitu ya. Padahal setiap kadang ada seniman-seniman di bukan reggae juga sebenarnya penikmat ganja juga. Iya. Nah, itu
akhirnya memberikan pandang atau mentransisi edukasi ke komunitasnya seperti apa? Apa Adi masuk sebagai komunitas anak indie Oh tidak. atau ke underground atau nge-branding gimana gitu? Nah kita membranding sih lebih ke di situ. Soalnya kalau kita harus ikut juga ke anak reggae dan kita ngabisin waktu banyak Jadi reggae. gitu. Yang paling penting itu yang sangat efektif Green Abyss lakukan sekarang itu kolaborasi sih. Oleh selebgram, influencer mungkin ya? Bukan collab dengan produk lain. Kayak misalkan dia tuh produknya terkenal dengan anak-anak perempuan atau muslimah. Nah, Kita collab Oh bisa jadi collab masuk juga. misalkan kerudungnya lah dari hem misalkan. Iya. carang. Oh enggak, ada sifat hemnya itu ada yang soft, ada yang hard. Oh. Nah, itu pakai yang soft. Tergantung kebutuhan berarti ya? Tergantung kebutuhan gitu. Jadi ternyata bisa banyak inovasi baru ya. Iya. Banyak banget bisa kolaborasi kayak gitu. Kerudung dari hem, woi luar Iya. biasa. Mahal sih guys. Iya, bener pasti. Tapi kan jadi nanti dibuat jadi apa sih? Tren gitu. Ya. Wah, ini hem gitu. Ini hem gitu. Bedanya gitu. Jadi viral lah gitu ya. Selain Nilai itu, sendiri lebih tinggi sih jelas. selain pasar Adi tadi ke komunitas, ya. Nah kemudian memasarkan offline juga nggak? Kayak ada Buat- toko gitu. Buat saat ini belum ada Belum ya? offline gitu ya karena bingung juga ya produknya nggak terlalu banyak gitu. Tapi insya Allah lah kedepannya. Jadi sekarang pasarnya pasar online Pasar gitu ya. online mengikuti zaman. Oh, yes. Nah, kalau misalnya Green Abyss sendiri ini berdirinya dari sebelum pandemi atau dari setelah pandemi? Justru pas pandemi Oh, justru pas pandemi. Februari 2020 Oh. saya ingat itu tapi vakum. Heeh. Waktu itu namanya Hemcloth. Namanya hem. Hemcloth. Itu Oh, masih Hemcloth jual tuh baju barang. pakaian hem gitu ya dari hem cloth. Semua pakaian dari hem. Itu pertama tuh jual tuh brand-brand dari merek-merek Nepal kan. Terus lama kelamaan terbentuknya Green Abyss itu dari Mei 2021. Malah belum lama Mm-mm. gitu. Tapi udah banyak brand-brand lokal Mm-mm. ingin ngajak collab karena mungkin mereka tahu potensi dari hem itu Sangat luar biasa. sangat luar biasa. Nah, paling kompetitornya satu kalau di Bandung ada namanya Hammerstone. 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 Dia produk clothing gitu. Tapi bahan bakunya combat. Namanya aja. Bukan hem gitu. Namanya aja hem. Nah itu tadi persoalan bahan baku itu satu, kemudian sekarang juga mulai transisi ke fashion lain. Nah harapan kedepannya itu hem itu pengen seperti apa sih, atau Green Abyss-nya itu Pak yang bergerak dari bahan baku hem? Kalau harapan Green Abyss sendiri yang jelas ingin mengedukasi ya, edukasi masyarakat, terus memahami tentang hem itu apa sebenarnya gitu. Lalu ingin membiasakan halayak itu berbicara tentang hem, terbiasa lah gitu. Produk-produk Tidak tabu lagi ya? Iya. tidak tabu lagi, jelas tujuannya itu sih. Walaupun nanti banyak kompetitor bagus, berarti hem sangat dipandang gitu. Bisa ini gitu ya, bisa naik gitu ya. Iya. Ini mungkin ya kurang lebih saya pernah lihat tuh di Jakarta ada namanya LGN. Kalau tidak salah Lingkar Ganja Nasional. Lingkar apa sih? Nusantara. Lingkar Ganja Nusantara. Itu kan otomatis dia persoalan ganja itu sangat hatam lah ya. Termasuk mungkin hem juga. Nah, itu bagaimana Adi saat ini, apakah berkomunikasi atau adalah interaksi dengan orang-orang LGN? Soalnya kalau tidak salah itu orang lama yang iya, bergerak di bidang keganjaan mungkin ya. Iya. Keganjaan. Keganjaan. Bukan keganjenan. Bukan Gimana? Jadi sedikit cerita, waktu si Green Abyss ini jualan bahan hem, itu nggak tahu yang namanya LGN, nggak tahu sama sekali. Awalnya nggak tahu. Jalan aja ya. Jalan aja, terus ada beberapa LGN daerah tuh ya LGN Jakarta gitu, kontak. Ini bahan apa gitu, terus kok murah gitu, ini bahan hem, nggak tahu itu siapa. Ada singkat cerita kita kontekan segala macam, mereka datang ke sini mungkin nyangkanya palsu ya, mungkin ya karena murah. KW ya, KW. Karena murah ya. Bisa karena Kak, iya nanti hem Cicadas atau Tamim. Tamim, MC Gonewa.
Nah, datanglah ke sini. Ketika datang ke sini, oh iya benar ini hem. Langsung kita makin akrab lah. Mereka juga sering jual barang kita segala macam. Saya juga kebantu. Dari situlah saya mulai mencari tahu apa itu LGN. Oh ternyata LGN itu yang lebih dulu malah mengetahui, iya, yang mengetahui tentang ganja bahkan hem gitu ya. Gitu. Tapi sampai saat ini juga masih sering komunikasi, Ro. Berarti ada setiap kota itu ada komunitas-komunitasnya ya yang konsentrasi di urusan ganja dan hem mungkin. Ada nggak? Nah, setahu saya mungkin pemirsa bisa ralat atau koreksi ya. Yang pertama itu LGN. LGN itu yang bergerak di apa ya? Yang memperjuangkan mungkinnya legalisasi ganja gitu. Untuk medis ya. Untuk medis mungkin dan lain-lainnya. Terus ada juga sekarang Yayasan Satipa Nusantara yang meriset keganjahan. Gitu. Ya kurang paham sih karena bukan dari bagian mereka sih sebenarnya. Terus ada juga HEM Indonesia. Ada juga. Ada HEM Indonesia itu yang berpusatnya di Bali. Nah, beberapa waktu lalu kita pernah komunikasi dengan anggotanya gitu tuh. Ya komunikasi lah tentang HEM kayak gimana gitu. Untuk saat ini betul belum banyak ya yang bergerak di bidang hem itu. Iya belum. Walaupun si beberapa orang yang mungkin tahu tapi tidak melakukan aktivitas ekonomi kayak Pak Adi kan. Iya. Mungkin karena susah ya. Dapat barangnya susah banget gitu. Harus ke Nepal ya. Harus. Oh nggak selalu Nepal. Karena kebetulan aja saya ngambilnya dari Nepal. Berarti lokal juga ada ya lokal. Oh nggak tahu juga. Kayaknya nggak ada deh kayaknya. Ada di negara lain mungkin ada ya selain Tapi negara lain aja kayak Cina gitu ya yang bahannya tuh kayak denim. Jadi 55% denim, katun 45% hem gitu. Berarti bukan KW lah ya, KW. Ya nggak bisa dibilang KW karena itu ada hemnya. Ada hem. Yang bedanya dari Nepal itu Ori 100% gitu. 100% hem. biasa. Tapi ada juga yang mixnya sama katun gitu ya. Karena mungkin kebutuhannya kayak model buat kerudung itu nggak mungkin 100% dari hem. Susah gitu ya, agak gejet. Iya nanti malah jadinya karena aku dengan Gejet gitu. Mending jadi kerudung pas dipakai jadi barongan. Nah itu tantangan itu selain tantangan bisnis otomatis tantangannya dengan penegak hukum mungkin Badi ada nggak kan simbol-simbol itu dimunculin ya cerita-cerita gitu kalau nggak salah Green Abyss itu kan dimunculin simbol-simbol ganjanya bukan rantingnya kan yang dimunculin gimana ada nggak bentuk pressure atau warning dari Nggak ada sih sampai Aman-aman sekarang aja. belum ada aman-aman aja. Toh berbentuknya nggak ada kok sampai sekarang yang ditangkap kan pakai sablon ganja karena itu apa itu ganja gitu ya apa bahan dari hem gitu belum pernah dengar sih sebetulnya gitu. Aman lah ya. atau dari metode penjualan kan diterangin ada instrumen disebutin ganja itu pasti ada ya. Iya. Karena itu unikan ya. Ya, nah kalau saya tuh di penjualan saya tuh di dalamnya tuh selalu diselipin edukasi tentang hem itu apa hem itu segala macam dah gitu karena takutnya mereka tuh salah persepsi gitu Kan yang beli juga bisa jadi parno. ya, ketika ada juga mungkin mending parno nggak dipakai gitu kalau misalkan yang antusias ini bahan ganja dilinting sama dia disobek linting gitu kan enggak gitu Bisa gitu. Dikirim hem dibere jeung ganjana teh tapi oke. ngeplay enggak batuk iya kan Iya, bener. Nah, BTW nih Adi, kalau misalnya ngomongin Green Abyss ya, Green Abyss. Green Abyss. Mungkin bisa diceritain juga nih asal-usul kata Green Abyss sendiri, terus juga sama saingannya. Tadi kan sempat ngomongin kompetitor juga ya, maksudnya gimana sih kompetitornya di pasar gitu, kayak gimana kompetitornya, terus juga lakunya kayak gimana, kayak gitu-gitunya mungkin. Terus sama asal-usulnya nih, kan namanya unik nih Green Abyss gitu. Bukan Keren Abyss gitu. Iya. keren Keren Abyss padahal. Perasaannya Keren Abyss tuh. Green Abyss itu campuran perpaduan kata dari green dan Abyss. Cannabis. Cannabis itu kan bahasa lain dari ganja. Oh, Gitu. Pohon ganja itu sebutnya apa? Cannabis.
bisa di search ketika nulis cannabis keluarnya ya daun ganja. Daun ganja. Dari bahasa apa itu? Nepal, dari bahasa Nepal. Bahasa Inggris itu cannabis, Green. Berarti daun hijau, pohon hijau ya. ganja hijau. Ganja Ganja hijau. 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 Tapi kalau udah jadi mah jadi ganja coklat. Ganja coklat, Iya. serat ganja. Serat ganja. Nah, balik lagi yang tadi. Persaingan pertama Green Abyss menjual bahan hemp dari merek Nepal itu persaingan jelas, brand apa, akun-akun yang menjual bahan hemp, tapi persaingannya tuh karena si Green Abyss itu punya visi itu untuk mempermudah masyarakat, artinya murah. Jadi lebih murah daripada Kompetitor Kompetitor yang lainnya. Karena tujuannya itu mempermudah. Akhirnya kita bersaing secara harga ya, bla 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 bla. Buatlah merek sendiri dan sekarang juga masih murah. Tapi tidak murahan kan? Tapi tidak murah. Kualitas terjamin. Selalu kita selalu QC jangkal demi jangkal ada. Detik demi detik. Gitu. sampai akhirnya bisa jadi yang terbaik lah, unggulan gitu ya. Oke. Nah terus kalau misalnya ngomongin masalah Green Abyss juga nih, kan kita apa ya tentang apa kan kayak tadi yang edukasi juga. Nah kira-kira kalau misalnya ngomongin pasarnya tuh pernah ada nggak sih yang beli misalnya kan ini dari Nepal terus ke kita apa dari bahan yang asalnya bahan misalnya apa baku terus diolah jadi barang produk gitu, pernah ada nggak sih sampai yang beli gitu sampai di luar Pulau Jawa, di luar Indonesia, bahkan sampai ke Nepal lagi mungkin gitu. Bahan baku di Nepal diorder ke Dia ada Nepal. lagi ke Itu Nepal terjadi gitu. di Indonesia kan, itu kayak gitu, tapi bukan bahan Nepal, bukan bahan gitu kan, itu sering kayak batik kan, bahan baku dari Indonesia diolah di Malaysia, balik lagi ke Indonesia dijual Iya, Dengan harga banget. tinggi. Iya, dengan harga tinggi. kayak gitu. Saya pengen kayak gitu tapi belum bisa. Tapi berarti ada maksudnya Tapi bisa. banyak juga kayak dari Jepang, Thailand, Vietnam itu ya, Asia gitu, sering banyak yang nanya gimana cara order nyampe ke sana. Cuman karena sayanya gaptek mungkinnya bingung kayak cara ngirimnya gitu ya, gimana gitu bingung. Akhirnya saya cancel lah. Saya lebih fokus di produksi mancanegara, lokal gitu. Karena memang tujuan Green Abyss itu mempermudah masyarakat. Mempermudah ya. Edukasi. Karena kalau mereka tuh mungkin udah ada bagiannya lah. Iya. Tapi artinya berarti keinginan atau apa ya pasarnya tuh selalu ada gitu. Ada. Tidak hanya di Indonesia tapi itu di luar juga sebenarnya banyak banget gitu ya. Benar. Ini luar biasa banget. Mungkin ada yang bisa bantu gitu. Produk saat ini berarti baru tas doang. Tas ya, waist bag, mini sling bag, dan mencoba merambah ke dompet, bentar lagi dompet. Insya Allah mungkin tujuannya tuh pengen bikin sepatu sih. Menjelang nanti Lebaran kayaknya bikin kopiah juga dari Iya, KM. Iya, benar. ada kan saya juga punya ini, punya apa sih namanya? Baju koko. Baju Bukan. kemeja. Oh, kemeja. Kemeja udah bikin. Ada juga dari Dari hem juga, dari yang hem dari juga. soft hemnya. Itu ada. Keren banget ya. Waktu Lebaran, waktu ya belum puasa kemarin tuh emang itu naik banget gitu, keren banget. Penjualan. penjualan Asik. itu ya, Sama penjualan orderan yang juga. khususnya yang koko itu tuh, yang yang kemeja itu, karena tujuannya pengen dipakai mungkin pengen pamer. Artinya untuk saat ini penggunaan bahan baku dari bagian dari pohon ganja, bukan ganja, bagian dari pohon ganja itu boleh lah ya, boleh diproduksi khususnya buat di fashion ya. Iya, Di fashion. betul. Nah, karena tadi persoalannya perekonomian nih dan ganjanya. Nah, di tengah-tengah kondisi pandemik begini, selain Pak Adi menjalani bisnis hemp, kemudian hal apa lagi nih yang Adi lakukan untuk menambah untuk bisa survive di masa-masa ini? Ada nggak selain bisnis itu? Buat sekarang masih di bisnis hemp dan menjanjikan. Prospek kedepannya berarti? Sangat besar ya. Yang jelas kita harus inovatif aja sih, kreatif gitu. Oke, sebelum ngomongin hemp lagi, jadi kita hadirkan ada kopi. Wah. Dan ini dari Nepal juga. Wah, kopi Nepal. Tadi selain baju, selain tadi ya fashion, Haus, boleh minum nggak? santai sambil ini aja. Selain apa namanya, ini Flashback. waistbag, terus baju, itu belum diproduksi masalah ya baju. Baru waktu itu limited, kita produk itu selalu buat limited. Itu kan itemnya banyak, otomatis bahan baku Adi order banyak juga. Iya.
minimal dan maksimalnya berapa? Nggak ada minimal dan nggak ada maksimal. Jadi- Semampunya keuangan kita aja. Sesuai budget ya. Iya. Kalau boleh dibocorin ini bahan baku hemp itu kira-kira berapa sih harganya? Berapa dolar ya? Berarti dolar belinya? Dolar. Bahan bakunya itu 7 sampai 8 dolar Per per meter. Tapi meteran di sana itu karena buatannya rajut itu tuh nggak pernah ada yang gede banget kan? panjang ya? Iya, ini sebesar 70 cm dan panjang gitu. Oh, panjang. Jadi semeter di Nepal itu sama dengan 70 cm. Nah, iya. Bukan lebarnya. Lebarnya. Kalau Tapi di ini bahan-bahan panjang ya? kita kan Semeter 20. semeter 20. Ada bahannya semeter 50 malahan kan. Itu beda-beda. Kalau di Nepal itu karena buatannya tradisional ya. Jadi cuman lebarnya 70 aja. Bukan di sini. Cuman kenapa nyampe ke sini berat? Ya cukai dan segala macam. Jadilah Tinggi ya? tinggi. Tapi kalau misalkan kita punya petani yang memproduksi hemp lebih bagus. Dan hemp juga di Indonesia lebih banyak juga nantinya. Persoalannya petani itu kan memproduksi ganjanya. Iya. Agak bingung juga ya? Agak bingung. Agak bingung. Nah, ini dibuat teman-teman atau warga Risalah yang hari ini mungkin di tengah-tengah pandemi ya, banyak ketakutan. Bahkan kalau jujur ya sekarang itu punten. Dagang itu kayak jualan narkoba nih. Iya. Ya, Digerebek gitu ya. dibubarin coba padahal kita cuma dagang apa gitu ya disuruh pulang itu. Nah artinya lebih baik jualan hemp tadi udah pasti bahan bakunya apa namanya ganja tapi aman-aman Tapi aja. aman-aman aja Nah sampai kita sekarang. dagang apa dibubarin. Nah buat teman-teman atau warga Risalah yang hari ini bingung nih buat melakukan atau melangkah di bisnis di masa pandemi kan sama Pak ada juga di tengah-tengah pandemi kan buat Dimulainya dan itu udah bisa. Nah, pesan apa yang ingin Adi sampaikan khususnya buat warga Risalah Emang sih mulai usaha itu? agak kebingungan gitu ya karena kalau Green Abyss ini sampai sekarang dan mulanya itu berjualan itu secara online. Oh masih online? Masih online terus secara online gitu. Aman juga kan, juga nggak kena PPKM mungkin. Nggak digerebek gitu ya. Digerebek juga gitu. Jadi jualan secara online tapi bingung juga kalau misalkan kan ini produk gitu ya, produk pakaian fashion gitu. Kalau misalkan makanan susah juga kan kalau di online ini gitu. Tapi semangat aja sih. Semangat aja buat yang mau mulai ya. Iya. Nikmatin kebingungan itu mungkin ya. Iya, sama Karena pas udah jalan. Sama gitu apa? ya. Perbanyak Sama apa? banyak doa kali. Gitu Gi, kira-kira di tengah-tengah Kalau mau pandemi. nanya ke Risalah ini aja deh. Oh, Iya, asik. ke Risalah Kebingungan itu pasti terjawab. termasuk persoalan tadi ya ganja dan Ganja ekonomi. dan ekonomi. Luar biasa ya Gi, di tengah-tengah pandemi akhirnya Adi itu melakukan satu usaha di mana sangat berbeda pandangan dengan masyarakat umum khususnya dengan tadi hemp. Iya benar-benar. Hemp kan benar? Bagian dari pohon ganja. Oh, ganja. Bahkan dia sendiri juga Bang tuh udah baru tahu di sini loh kalau ternyata ya ganja tuh apa pohon ganja itu menghasilkan dua gitu. Ah. Dan juga apa ya segala hal yang tentang narkotika gitu ya mungkin yang awalnya orang pandang negatif ternyata gak negatif. Malah bisa jadi usaha. Kata dia aku Bakal aman jadi kurir itu bakal makanya jadi aman sekali. Aman di sekali. kurir Grand Abyss itu bakal Iya. aman dan digaji. mensejahterakan. Iya, mensejahterakan juga. Pasti. Luar biasa. Sukses terus dengan Grand Abyss-nya. Oke, siap. Adi dan semoga kedepannya dimudahkan juga dari bahan bakunya ya. Amin. Bisa-bisa nanti di lokal. Bisa ke Nepal. Iya, Asik. lebih bagus gitu. Ya. Oke, lancar Oke, Pak Adi. siap. Sukses. Oke, makasih Adi. Itu di tengah-tengah pandemi tadi ya persoalan ibu yang menjadi kurir narkoba karena ketersediaan ekonomi akhirnya bisa terpecahkan mungkin ya, bukan karena narkobanya tapi dari potensi pohon ganjanya, bukan ganjanya juga tapi hemnya. Dan ini bisa jadi peluang juga maksudnya buat teman-teman semua gitu. Kalaupun emang lagi dalam kondisi terdesak gitu ya, sebenarnya hal yang di awal yang negatif itu bisa jadi suatu yang apa ya, peluang Prospek ya? Jadi prospek gitu. Itu buat teman-teman semua. Asik. Gitu. Ya,
untuk saya kira persoalan ekonomi ya di tengah-tengah pandemi, bahkan hal-hal benda yang diharapkan akhirnya bisa memberikan keberkahan ya. Iya, berikan keberkahan dan juga jangan jadi halangan lah Oh. karena Green Abyss ini aja berdiri pas saat pandemi loh dan langsung melesat cepat gitu. Jadi ya buat teman-teman semua jangan ragu lah yang mau bisnis, yuk bisnis lagi Asik. pandemi ini. Nah, buat warga Risalah yang selalu mantengin kita, di episode kali ini ada yang baru loh. Asik nih, kira-kira apa yang barunya? Pokoknya spesial banget karena kita akan memberikan giveaway. Gimana caranya nih? Caranya gampang banget, warga Risalah hanya perlu memberikan komentar di video kali ini dan memfollow Instagram kita di risalah.coffee. Dan greenabyss.id. Semoga kamu yang jadi pemenangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.